Makanya di dalam Bible dikatakan, setelah pada zaman purbakala, pada zaman dahulu kala, Tuhan berbicara dengan perantara nabi-nabinya. Tetapi pada zaman akhir ini, ia berbicara dengan perantaraan anaknya. Seperti itu, yaitu Yesus. Lalu agama Islam datang. Dia tidak beranak dan diperanakkan. Kan gitu. Kan sebenarnya kan debat kita kan di situ, Bang. Agama Islam datang, ya kan? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Betul. Nah, sebenarnya kalau kita mau betul-betul mengerti, gini loh, Bang. Di dalam agama Kristen itu nggak ada yang percaya bahwa Bapak di surga itu kawin begitu, terus punya anak gitu. Bukan begitu. Makanya Al-Quran di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-101 dikatakan, Dia Allah, bagaimana mungkin dia punya anak sedang dia tidak punya istri. Kan gitu. Masalahnya orang Kristen gak ada yang mengimani Bapak di surga, nikah gitu, ada istrinya terus lahir Yesus. Bukan gitu. Artinya kadang-kadang gini, kadang-kadang saya melihat begitu, ini yang salah ini umat muslimnya yang memahami Al-Quran, atau Al-Quran ini salah sasaran gitu loh. Dia mau menyerang sesuatu, tapi sayangnya yang diserang itu tidak mengimani yang demikian. Tapi Bang Hedisnya kurang dalam sih untuk mempelajari perbandingan Islamnya. Coba Bang Hedisnya amat tafsirnya. Pelajari dengan asbab. Saya udah 13 tahun, Bang. Kalau ibarat sumur bukan dalam-dalam lagi, Bang, udah tembus. Kalau Abang bilang kurang dalam, kalau gali sumur itu udah tembus dari utara ke Jadi tidak bisa dipahami hanya dengan tekstual kalau Quran gitu. Gimana? Tidak bisa dikaji hanya dengan tekstual, retelek bahasanya aja. Itu ada asbab nuzul, sebab-sebab turunnya itu apa, tafsirannya apa, ada ilmu ma'aninya, balagonya, bayannya, badeknya, itu harus dikaji, Bang. Baik. Jadi kalau hanya terjemah data dari itu aja, umat Islam pun banyak yang tidak paham setiap kalimatnya, Bang, karena butuh tafsir orang-orang yang kompeten gitu, Bang. Oke, baik, saya tanggapi, Bang, ya gini, Bang. Pertama-tama, kalau kita membaca Al-Quran, kita akan dapati ayat bahwa Al-Quran itu dijadikan menjadi mudah. Ya kan? Kemudian Al-Quran itu dijelaskan secara terperinci. Disusun secara rapi. Kemudian dikatakan pula, Zalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan padanya. Tapi sayang seribu sayang. Ketika kita baca Al-Quran isinya demikian, tapi kalau kita tanya ulama, Al-Quran itu sulit. Kalau mau mempelajarinya harus paham ilmu ma'ani, balaghah, mantik, nahwu sorof. Waktu saya baca Quran, Bang, nggak ada di dalam Quran itu harus paham nahwu sorof, balaghah, mantik, nggak ada. Justru di situ poin plusnya, Bang, bahwa Al-Quran itu saking istimewanya harus ada alat yang luar biasa untuk menggali makna yang tersembunyi itu. Gitu, nah, Bang. Itulah hawa nafsunya, Bang. Itu letak mutiara dalam Islam itu. Nah, itulah hawa nafsu yang dipaksakan kepada umat Muslim, dan umat Muslim cenderung gampang percaya gitu loh. Padahal di Quran nggak ada, Bang. Coba. Di Quran surat berapa bahwa kalau memahami Al-Quran harus paham nahwu sorof. Misalnya surat Al-Fatihah ayat yang kelima, Al-Quran ini hanya dapat dipahami jika kamu paham nahwu sorof, balaghah, mantik. Ya kagak ada, Bang. Saya boleh minta waktunya 30 detik aja untuk menjawab. Silakan. Ini Pak Hedis nih. Bang Hedis, mau gini, ada warung-warung di pinggir jalan, taruhlah kita ambil tukang dagang bakwan ya. Pedagang bakwan itu mempermudah konsumen untuk mendapatkan produk yang langsung jadi tinggal kita makan. Nah, ulama yang menafsirkan Quran itu memberikan kepada umat-umat yang kategori lah ilmunya tidak seberapa, itu memberikan yang siap dikaji. Ini tafsirannya seperti ini, penjelasan arahnya ke sini. Jadi itu mempermudah para mujtahid itu, mempermudah kita untuk mengkonsumsi kalau dalam makanan itu. Tapi kalau misalkan ada orang yang anti kepada ulama, para ahli fikih, pada
ilmu-ilmu kitab kuning misalnya, kita katakanlah, ya udah silakan kalau kamu mau bakwan, tepungnya nanam sendiri, wortelnya bikin sendiri. Kalau nggak mau menolak gitu ilmu-ilmu para ulama, kesannya seperti itu. Silakan kalau bisa gitu Anda bikin gitu, seperti itu. Jadi ada minyaknya, sawitnya kamu racik sendiri. Justru ulama menghadirkan itu untuk mempermudah Bang Edis. Kalau dalam Islam tuh. Saya tanggapi ya. Gitu. Ya, kalau bahan bangunan itu bangunan yang udah jadi, nggak usah cari batunya kemana, membuat batakonya lagi. Ulama udah mempersiapkan itu, kita tinggal pakai gitu. Baik. Pertama, tadi poin yang Abang sampaikan adalah ulama membantu. Ya kan? Kata Anda iya, karena tadi, di Quran statusnya ada Bang. Pas alu ala dikri. Tanyakan kepada ahli. Ini makanya ini satu. Oh, saya bahas. Allah itu takut pada hamba-hambanya ulama. Itu statusnya jelas ulama itu, Bang Edis. Baik. Jadi pertama begini Bang. Al-Quran itu bilang bahwa isi Al-Quran itu hanya dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama, yaitu ayat-ayat yang muhkamat. Muhkamat itu artinya terang benderang, jelas. Ibarat kata kalau ini gelas nih. Udah jelas. Gelas pokoknya. Nggak ada yang bilang ini motor gitu atau yang bilang ini pesawat terbang, nggak ada. Itu jelas, muhkamat. Kemudian yang kedua, ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, mutasyabihat itu. Sebentar, biar saya jelaskan. Mutasyabihat ini itu tersembunyi, samar, atau maknanya itu tidak jelas. Nah, Al-Quran itu sudah mengomentari bahwa ayat-ayat yang mutasyabihat itu tidak ada yang mengerti takwilnya. Nggak ada. Nah, sekarang umat muslim menjelaskan yang sudah jelas dan menjelaskan yang udah jelas nih, udah jelas. Muhkamat, udah jelas, dijelasin lagi. Seolah-olah Allah kurang pinter. Sehingga seolah-olah Allah itu kayak bayi baru belajar ngomong. Tahu kan bayi belajar ngomong, misalnya kita main ke rumah temen nih. Ya kan? Ada balita gitu, ada balita ngomong. Ngomong apa sih anak kamu? Oh, ngomong begini. Artinya emaknya dia, orang tuanya dia akan membantu bahasanya dia tadi apa gitu. Nah, saya lihat banyak kalian seperti seolah-olah menganggap Allah itu seperti seseorang balita yang dia nggak mampu menyampaikan pesannya. Sehingga harus dibantuin ulama, bahasanya Allah itu harus dirubah dulu ke bahasa yang mudah dimengerti. Kayak Allah itu kayak baru belajar ngomong gitu loh. Kenapa Anda membuat Allah Anda seperti itu gitu loh. Nah itu yang kemudian untuk ayat-ayat yang mutasyabihat, itu Al-Quran jelas sekali mengatakan tidak ada seorang pun yang mengerti takwilnya. Lalu kenapa umat memaksa-maksakan diri mencari-cari takwilnya? Seperti misalnya alif lam mim, apa itu? Nggak ada yang tahu, tapi ulama bilang oh alif itu artinya Allah, lam itu artinya Jibril, mim itu artinya Muhammad. Ya cocokmologi gitu loh. Seperti itu Bang, saya lihat. Nah, saya lihat abang ini, Bang Anak Langit ini, mohon maaf nih, seperti korban doktrin atau dogma bahwa kalau mau paham harus belajar kepada ulama, harus ini, harus begini, harus paham nausorob balagoh. Kalau menurut saya sih Bang ya, menurut saya ya biar pondok pesantrennya penuh Bang. Iya, biar pondok biar mondok ke situ. Ujung-ujungnya apa? Kalau mondok ke situ bulanan. Gitu, Bang. Mengapa banyak umat muslim tidak percaya bahwa Al-Quran itu mudah? Padahal ayatnya tertulis. Gitu loh. Abang udah mempelajari Al-Quran belum? 13 tahun Bang lamanya. Dulu saya pertama kali belajar, dulu saya
hakikat iya atas takdir Allah. Berarti salahnya siapa? Gimana Bang Edis? Berarti salahnya siapa? Kalau ada seseorang berbuat maksiat, padahal itu adalah qadarullah, takdir Allah. Bang Edis, untuk menjawabnya saya harus memaparkan ini. Berat. Karena begini, Bang. Karena begini. Mana harus tahu konsepnya dulu. Ada yang silakan. disebut hakikat, Silakan. ada yang disebut syariat nih. Hakikat itu kenyataannya yang terjadi, yang jelek, yang baik, itu semua atas takdir Allah. Secara hakikat, simpennya itu di dalam hati, dalam konsep Islam. Jadi hakikat itu adanya di hati, tidak boleh diucapkan. Ketika baik, boleh diucapkan. Ketika jelek, udah simpen di dalam hati ini. Contoh gini, kalau misalkan ada orang yang sedang zina, saya ngomong ke Mbak Edis anggaplah muslim mu'alaf ya. Mbak Edis, itu ada yang zina, Mbak Edis gimana nih? Udah, itu mah takdir Allah. Nah, bahasa hakikat diobrolkan, antuknya seperti itu. Akan menjadi jabariyah. Kalau dalam itu tapi gini Bang, tapi itu adalah penjelasan, mungkin penjelasan orang, saya anggap aja tasawuf ya, penjelasan orang-orang tasawuf. Enggak. Tapi Satu lagi Mbak Edis. Satu lagi nih, agar nanti bisa paham nih. Silakan. Ada lagi syariat. Kalau syariat itu eksekusi anggota badan kita. Taruh, kita mau nih, saya mau jualan apa ya? Jualan peci. Saya mau jualan peci keliling. Yang nentuin rugi dan untungnya simpen dalam hati itu Allah. Sementara untung rugi itu kerja keras kita secara syariat, secara hakikat Allah simpen di sini. Ketika kita jualan pak rugi, itu tuh kita udah nggak frustasi, nggak bunuh diri. Saya jualan nggak laku-laku, udahlah saya bunuh diri aja. Berarti oke, baik. Oke, itu pada kasus tertentu Bang Edis. Oke. Nah, ketika sekarang untung, jangan boleh itu diucapkan dari Allah ketika yang baik, karena ada ayat tentang adab-adaban tata krama dalam komunikasi. Dalam syariat hakikat adab, mamin hasanatin paminallah, segala sesuatu yang baik dari Allah, wa mamin sayiatin pamin nafsik, yang jelek itu dari diri kita sendiri. Jadi konsep ini pahami, baru Bang Edis bisa paham dari pertanyaan Bang Edis tadi. Baik, saya tanggapi ya. Oke. Kalau ada orang jualan, ketika jualannya sepi, oh qadarullah, ini sudah takdir Allah. Makanya janganlah kita melawan takdir Allah. Betul? Ya. Ketika jualannya rame, oh ini sudah takdir Allah. Janganlah bersombong-sombong ria, karena itu sudah ditetapkan sama Allah. Betul? Nah sekarang masalahnya bukan kasus begini. Ini kasus begini. Ada seorang muslim. Ada seorang muslim. Oke? Dia taruhlah jabatannya lurah. Oke? Nah, kemudian dijatah untuk ke masyarakat bantuan banjir begitu misalnya sekian, dikorupsi uangnya sama dia. Saya tanya, itu qadarullah atau tidak? Secara hakikat ya. Oke, takdir Allah. Nah, ketika seseorang korupsi dan itu adalah takdir Allah, siapakah yang dipersalahkan? Secara syariat orang tersebut. Nggak bisa Bang. Itu ibarat kata gini. Makanya konsep agama Islam itu, makanya muslim-muslim itu seperti robot. Karena sudah ditakdirkan sebelum penciptaannya. Kamu nanti akan begini, tanggal segini nanti kamu akan begini. Ibarat kata begini Bang. Ini ada robot misalnya. Saya setting robot ini. Saya setting, kalau ketemu api, robot ini akan menembakkan air. Ya kan? Dan ketika itu terjadi, itu kan memang kehendak saya. Saya yang bikin dia seperti itu. Saya yang menakdirkan robot itu seperti itu. Masa ketika dia melakukan apa yang saya setting kepada dia, masa langsung saya pukul dia? Robot, kamu salah. Kamu melakukan begini. Nggak bisa. Seorang muslim yang berbuat korupsi tadi, kalau itu takdir dari Allah, masa dia mau disalahin Bang? Itu kan Allah yang bikin, Allah yang membuat takdirnya. Makanya Bang, jika kita mendalam-dalami agama Islam, lama-lama jadi Kristen Bang. Pilih Kristen aja. Kalau di Kristen itu ada yang disebut dengan free will atau kehendak bebas. Jadi Tuhan itu tidak membentuk manusia itu jadi robot yang melakukan begini begitu, enggak. Tapi Tuhan itu memberikan begini. Kamu mau patuh sama saya mau jadi tuanmu atau Tuhanmu, yang menjadi raja di hatimu, yang memimpin hidupmu, menjadi kepala di hidupmu, atau kau mau menuruti keinginanmu sendiri, mau ngatur dirimu sendiri. Nah, ketika Tuhan
menjadi raja, menjadi tuan, memerintah di hidup kita, kita melakukan keinginan-keinginan dia. Ya kan? Jangan mencuri, jangan berzina, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, jangan bersaksi dusta, ya kan? Seperti itu isinya. Kalau kita tidak menjadikan dia sebagai tuan, sebagai Tuhan, kita mengikuti keinginan-keinginan daging, korupsi, ya kan? Mencuri, menipu, bersaksi dusta, dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam agama Islam, ingat, melakukan korupsi itu adalah takdir dari Allah itu. Makanya Bang, sebenarnya kalau kita mau berpikir logis ya, nggak ada haknya Allah menunggu kita di akhir zaman, Bang. Ada syariat. Tapi gini loh Bang, kalau misalnya kita berdebat sama Allah, misalnya gini, ya Allah, mengapa engkau menghukum aku karena aku korupsi? Bukankah engkau yang menakdirkan supaya aku korupsi? Kalah nanti Allah di dalam perdebatan, Bang. Terus kan ada ayat laha makasabat wa alaihi maktasabat. Itu kan ayat syariat yang kita rugi berarti atas kesalahan kita, untung atas kerja keras kita. Itu harus dipakai juga 100% di situ ayat syariat itu. Nah, makanya saya bilang kontradiksi, Bang. Makanya saya bilang sebuah kontradiksi sebenarnya. Enggak kontradiksi. Itu harus diamalkan dua-duanya, Bang Adit. Di hati yakini Allah, gerak badan kita ikhtiar pol gitu. Ada sebuah video seorang muslim ya, dia tanya kepada Ustadz Adi Hidayat. Ya kan? Dia bilang begini, Pak Ustadz, kalau semua ini sudah takdir Allah, ya, kenapa kita masih berusaha mengingkari, mengelak dari takdir itu? Jalani saja takdir Allah. Nah, Ustadz Adi Hidayat saya lihat berakrobat ria menjawab pertanyaan itu. Dia berakrobat begini, loh, emang kamu sudah tahu takdir Allah mau gimana? Ya kan? Kamu kan nggak tahu takdir Allah. Yang penting kita begini. Loh, masalahnya begini. Ya, masalahnya begini. Kalau memang yang terjadi itu semua takdir Allah. Contoh, seorang muslim berbuat maksiat, korupsi, dan lain sebagainya. Lalu nanti di yaumil akhir, di hari penghakiman, menjadi, sebentar, ini ada ini dari, sebentar saya bereskan dulu dari TikTok. Oke, udah. Ada puzzle tadi, menganggap saya robot. Gini, ketika di hari penghakiman, apakah dia akan dihukum karena sesuatu yang dilakukan dia, padahal itu adalah takdir Allah? Nggak mungkin, Bang, secara logis mustahil. Ya Allah, mengapa kau jatuhkan hukuman kepadaku kalau aku korupsi, sedang itu adalah engkau yang mendesainnya supaya aku korupsi? Itu bukankah itu qadarullah? Makanya Bang, banyak ya sebenarnya kalau kita dalami Bang. Saya sudah dalami Bang. Saya sudah dalami Al-Qur'an, saya dalami Bible. Ujung-ujungnya ini masalah titik masalahnya kenapa nggak nyampe ke Bang Edis? Bang Edisnya nggak ngerti konsep hakikat, syariat, dan adab. Ayatnya ada kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Itu ayat tentang hakikat. Laha makasabat su'alaiha maktasabat itu tentang syariat. Artinya, ada lagi yang adab-adaban. Artinya, yaitu baik buruk itu ya karena kita. Itu ayat syariat dan itu ada. Berarti bertentangan, Bang. Harusnya baik dan buruk itu adalah dua-duanya dipakai. Syariatnya 100%, hakikat 100%. Saya usaha jualan keliling. Ketika tidak laku, saya udah maksimal. Ketika tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya usahakan, saya tidak akan. Itu kan yang terjadi. Pertanggungjawabannya, Bang, yang Allah yang udah nuntuin ada dalam, jadi jangan diobrolin. Kalau hakikat itu tempatnya di hati. Jadi nggak etis loh orang zina, nggak apa-apa zina karena itu udah takdir Allah. Nanti ujung-ujungnya akan jadi jabariyah, Bang Adis. Begini Bang, kalau masalah kita lahir sebagai etnis apa, mau lahir sebagai etnis Batak, mau lahir sebagai etnis Jawa, etnis Tionghoa, nggak masalah itu Bang. Kita semua sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sama kita semua, ya kan? Nah sekarang begini Bang, yang jadi masalah bagaimana pertanggungjawaban seseorang yang melakukan dosa dimintai tanggung jawabnya padahal itu adalah sudah takdir dari Allah itu. Ibarat yang tadi loh Bang. Jadi makanya saya lihat berarti umat muslim ini seperti robot. Dia tidak punya pilihan lain. Karena dia melaksanakan kehendak Allah itu. Korupsi kehendaknya Allah. Karena takdir sudah ditakdirkan demikian. Maka
penuntutan tanggung jawab itu nggak bisa, Bang. Robot itu nggak bisa dituntut ketika dia melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang dimaksudkan. Robot sudah saya setting, ya kan? Kalau begini. Ketika itu dilakukan dia, masa robotnya mau saya hancurin? Justru saya senang. Oh, berarti robot sesuai dengan keinginan saya. Kan gitu. Gitu, Bang. Boleh Bagaimana, saya Bang? tanya? Kalau kita berikan kepada muslim-muslim yang lain dulu? Masih seru Bang Hadis, masih seru. Satu pertanyaan lagi lah saya. Silakan. Bang Hadis tadi kan nyerang-nyerang saya terus ya. Silakan. Udah saya jawab. Nih saya sekarang mau bertanya tentang sesuatu hal yang masih mengganjal di pikiran saya. Kan tadi kan Yesus itu adalah firman Tuhan ya kan? Iya. Agar bisa jadi gini, dimensi yang berbeda itu tidak mungkin bisa digapai kecuali dengan adanya Yesus ini kan? Iya, fisik. Yang jadi fisik ya. Yang jadi pertanyaan, masa Yesus ditangkap dan disalib? Itu tuh, jawab coba. Ya namanya fisik manusia. Yesus ketika orang-orang Yahudi, maksudnya prajurit pasukan prajurit yang ingin menyalibkan Yesus berkata begini, tidak ada seseorang yang bisa mengambil nyawaku melainkan aku sendiri yang memberikannya. Jadi sebenarnya Yesus merelakan dirinya diberbuat seperti itu. Jadi si firman ini disalib dan tidak punya kekuatan untuk melawan atau mengutuk gitu, nggak punya. Karena Yesus itu tidak didesain seperti yang ada di dalam Al-Quran, Bang. Kalau di dalam Al-Quran, Isa itu kan melarikan diri. Melarikan diri. Langit. Ya, melarikan diri lah intinya. Itu kan melarikan diri, Bang. Diangkat ke langit. Melarikan diri dan menumbalkan orang lain, kan? Judas Iskariot, iya. Nggak ada, Bang. Judas, Bang. Dari mana Judas? Yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Iya, tapi tidak ada loh, Bang, di dalam Al-Quran bahwa yang diserupakan itu adalah Judas, nggak ada. Ya oke. Sekarang gini, jawab dulu Bang Hadis. Di dalam iman kami, tertangkap gitu. Itu nggak masuk di saya. Si firman ini bisa tertangkap dan tidak punya kuasa. Yang namanya firman atau Tuhan itu kan harus punya kuasa. Kalau kuasanya hanya untuk lari dari prajurit Romawi, itu gampang, Bang. Loh, Yesus berkata begini, ketika prajurit-prajurit itu datang, tidak tahukah kamu ya bahwa Bapakku yang di surga sanggup mengutus 12 pasukan malaikat? Yesus mengatakan demikian. Tapi Yesus di dalam Bible itu adalah seorang kesatria. Kalau abang bilang nggak masuk akal, masa ditangkap begini? Bukankah dia itu firman begini berkuasa? Kenapa dia tidak begini? Bang, kecil, Bang, kecil. Begini, Bang. Jawabannya gimana nih? Saya mau jawaban yang logis yang masuk nih. Gimana? Ya, makanya ini saya jawab ya. Bang, keinginan Anda itu terlalu kecil dan remeh-temeh. Keinginan Anda adalah bagaimana Yesus itu selamat dari penyaliban, betul? Ya. Sayang, Bang, yang dilakukan Yesus lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada menyelamatkan diri dari penyaliban. Apa tuh? Bangkit mengalahkan maut, Bang. Itu udah paling puncak, Bang. Udah paling puncak. Mengalahkan maut. Berarti ketika disalib itu mati, meninggal gitu? Oh iya. Iya, karena kalau di dalam abang kan ibarat kata ini, abang main Bitcoin itu misalnya ya kan, beli Bitcoin ya kan, wah udah untung 2.000 perak, ambil, oh kecil mah, kecil. Kalau abang pengen ya Yesus tuh harusnya menyelamatkan diri dari penyaliban, ya kan, biar keren, kan hebat kalau menyelamatkan diri, Bang. Iya, secara menghidupkan yang mati aja menyelamatkan bisa gitu. diri, gini Bang, menyelamatkan diri dari penyaliban, pertama itu tindakan pengecut. Ya. Ini saya mohon maaf nih kalau saya harus mengatakan bahwa Isa di dalam Al-Quran itu ya mohon maaf seorang pengecut. Karena dia lari dan menumbalkan orang lain. Nah Yesus, Bang, melakukan hal yang lebih besar, yaitu bangkit. Itu loh, Bang.
Itu bangkit itu udah lebih daripada segala-galanya, Bang. Satu persoalan yang tidak pernah bisa diatasi oleh manusia itu adalah kematian. Kalau manusia sudah bisa mengatasi mati, nggak usah beragama, Bang. Nggak usah, Bang. Kalau kita tidak bisa mati, kekal abadi, nggak usah, Bang. Ngapain, Bang? Ngapain? Orang kita kekal abadi kok. Ya kan? Nah, makanya di dalam iman kami, Bang, di dalam iman kami, itu adalah puncak daripada karya Yesus itu adalah bangkit dari antara orang mati. Ya. Nah, ketika Yesus bangkit, maka kami punya harapan, kami punya harapan gitu loh. Makanya ada kebangkitan di dalam agama kami itu. Jadi kami punya pengharapan bahwa hidup ini nggak selesai waktu kami mati. Jadi kami punya pengharapan bahwa kami pun nanti akan bangkit juga dari kematian. Berarti dalam Kristen sekarang begini. Ada alam barzah juga, kehidupan setelah kematian, ada nggak konsep itu? Tapi bukan alam barzah seperti itu, Bang. Ketika nanti kebangkitan, tapi itu kan kita bicara hal-hal yang masih jauh ya, Bang. Ya gini aja, kita bicara perbandingan Islam dan Kristen. Gini, Bang. Ya, udah. Kalau di dalam agama Islam itu saya lihat ini, mohon maaf nih, Bang, tidak ada harapan. Oh, jadi itu isinya hadiah terbaiknya itu dengan bangkit itu, hadiah terbaik dari Yesus itu. Oh iya lah, itu karya terbesar. Tapi itu ada yang komen tadi, Tuhan kok bangkit katanya gitu. Gimana itu jawabnya? Tadi kita sudah ngomong dari awal, Bang. Apa itu pengertian Tuhan? Masa kita balik-balik lagi ke situ? Gimana, Bang? Aduh. Firman ya. Kalau yang baru-baru ikut bergabung ya biarin aja lah. Tadi kan kita sudah ngomong apa pengertian Tuhan. Ya, udah dijelasin di awal. Banyak orang tidak mengerti, Bang, Tuhan itu apa. Tuhan jadi itu di dalam pikiran orang, Tuhan itu jenis-jenisan. Untuk paham ini harus menyamakan persepsi definisi Tuhan gitu kan. Iya, tadi kan kita sudah bagus itu di awal tadi. Dan Anda sudah setuju. Gitu. Karena di dalam pemikiran saya maupun pemikiran Bible dan pemikiran Quran, Muhammad itu juga jatuh-jatuhnya juga Tuhan juga. Sesuatu yang kepadanya kamu patuh, taat, takluk, tunduk kepadanya. Gitu loh. Kalau perspektif Bang Edis ya. Itu bukan perspektif saya, Bang. Saya nggak boleh menggunakan perspektif saya. Itu perspektif kitab suci. Perspektif Al-Quran dan perspektif Bible. Coba nih, kalau saya untuk sekedar di sini Bang mengikuti seluruh ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Yang nama Nabi Muhammad itu kan diutus oleh Allah. Jadi secara hakikat ya itu ajaran dari Allah yang disampaikan kepada Jibril, melalui Jibril kepada Nabi Muhammad, selanjutnya disampaikan kepada umatnya. Jadi tidak ada yang kita tes ya, mentaati ke Nabi secara langsung, Bang Edis. Oke, baik. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah firman Allah. Bukan berasal dari hawa nafsunya. Dia hanyalah seorang perantara, betul? Ya. Kita tes. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada perintah supaya naik haji ke Mekah. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah supaya menciumi batu di Arab. Atau ngelempar-ngelemparin batu di Arab. Sekarang yang dilakukan umat muslim, mereka menabung puluhan juta, bahkan jual tanah, jual sawah, ya kan? Ngantri puluhan tahun sampai di Arab. Mereka lempar-lempar batu, lempar jumroh, cium-cium batu. Apakah itu ada dalam Al-Quran? Nggak ada dalam Al-Quran. Makanya ketika Abang mengatakan, apakah yang diajarkan Muhammad itu ajaran Allah? Ini tanda tanya besar. Tawaf itu semuanya, apa lempar jumroh, itu kan ajaran dari Nabi Ibrahim. Di Al-Quran tidak ada di dalam Al-Quran masalahnya, Pak. Di dalam Al-Quran tidak ada Ibrahim itu lempar-lempar jumroh, lempar-lempar syaiton, ya kan? Masa syaiton, Bang, syaiton itu, dia itu non fisik, Bang. Masa mau dilempar-lempar? Bang Edis, itu kan di hadis banyak perintah tentang haji. Nah, makanya saya bilang. Karena kedudukan hadis itu sebagai landasan hukum. Itu kan Quran, hadis, ijma, qiyas pun ada kedudukannya.
Makanya saya bilang, Bang, umat muslim telah meninggalkan Al-Quran dengan beralih kepada kitab lain. Kitab mana yang disebut? Kitab kuning? Kitab hadis, kitab karangan ulama ini, kitab kalangan ini, mazhab ini, syekh ini, itu. Sekarang umat muslim seperti itu. Sibuk dengan membuka kitab-kitab karangan. Sementara Al-Quran ditaruh di atas lemari, tidak dibuka-buka. Kalau buka Quran cuma pengen dapat amal doang, bukan mau cari ilmu. Kedudukan ulama itu jelas dan ada di dalam Al-Quran, Bang Edis. Pas ada ahli zikri bertanya kepada ahlinya yang ahli kompeten. Zikri, Bang, siapa yang mengatakan bahwa itu syekh ini, siapa yang mengatakan bahwa dia adalah ahli zikri? Siapa? Apanya? Oh, yang ya, kita kasih contoh nih, Bang. Imam. Gini, Bang. Kita kasih keempat imam ya, Bang. Gini nih, imam Silakan. itu kan punya mujtahid ya, orang yang beristihad. Gini, Bang Edi, sekarang saya tanya, ada orang muslim yang baru balik usia 15 tahun dan dia harus belajar tentang Islam. Dikasih Al-Quran secara terjemah, ya mungkin dia paham. Maka ada ulama yang membantu untuk menafsirkan maksud dari tujuan Quran dan hadis itu. Jadi ada asbabul nuzulnya, asbabul wurudnya. Ibarat kata kita mau beli gorengan itu udah dibikin tuh di pinggir-pinggir jalan, udah dipermudah. Kita tinggal aja, tinggal pakai. Kalau bab sholat ada. Kalau kita mau cari bab niat, bab itu kan harus menggabungkan dulu dari hadis dan Quran. Sementara ulama sudah membuat yang mempermudah gitu. Membantu kita karena mereka mempunyai alatnya. Karena Al-Quran itu bukan hanya terjemahan yang langsung dibaca dipahami. Ada ilmu ba'ade, mantik, bayan, balagohnya gitu. Bahasa-bahasanya ada ayat mukammat, mutasyabihat. Itu kan harus butuh penjelasan, Bang Edis. Ibarat kata kalau ada orang yang nolak ulama, saya mah nolakah ulama? Ya udah, kamu nggak usah beli gorengan, kamu bikin sendiri minyaknya, kamu olah sendiri tepung terigunya, kamu wortelnya tanam sendiri. Bisa nggak? Kalau bisa silahkan gitu. Baik, Bang Edis. Boleh saya tanggapi, Bang? Gitu. Baik. Boleh. Ya, silahkan. makanya saya bilang tadi, Bang. Itulah bahwa Abang ini sudah teracuni oleh ulama-ulama. Sehingga apa? Sehingga Anda menganggap bahwa firman Allah itu adalah sesuatu yang sangat sulit dipahami. Seolah-olah Allah itu tidak mampu menggunakan bahasanya, menggunakan kata-katanya sehingga dimengerti oleh manusia. Anda harus perlu manusia lain untuk menerjemahkannya. Sebentar, biar saya selesaikan. Jawabannya Mbak Edi satu. Sebentar, biar saya selesaikan. Gini, tadi kan saya sudah buat perumpamaan, Bang. Kalau kita main ke rumah teman kita yang punya balita, anaknya ngomong, amanya. Nah, kita tanya emaknya, itu anakmu ngomong apa? Dia jelasin, oh dia ngomong begini-begini. Karena apa? Karena seorang anak kecil ketika menyampaikan kata-kata, maka akan belepotan dan tidak bisa dipahami. Masakan Anda menganggap Allah sebagai sesuatu yang menciptakan langit dan bumi, tidak mampu menyusun kata-katanya sehingga mudah dimengerti. Padahal Al-Quran berkata, Al-Quran itu dimudahkan bagimu. Makanya saya bilang, Bang, sekarang umat muslim tidak percaya sama Al-Quran, percayanya sama katanya ulama. Tapi sekarang begini, kita kasih 4 mazhab. Ada mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, ya kan? Sekarang masalah tata cara sholat aja dah. Tata cara sholat. Oke. 4 mazhab beda-beda, Bang. Masalah kunut dan gak kunut sampai sekarang belum kelar. Masalah takbiratul ihram, ada yang bilang begini, ada yang bilang di sini, depan begini. Ya kan? Beda-beda, Bang. Padahal apa? Di dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Tapi kalau umat muslim, sholat itu begini dan begini. Apakah kalau begini dan begini bisa mencegah perbuatan mungkar? Gitu loh, Bang. Ternyata begini dan begini itu tidak pengaruh. Dia itu mencegah perbuatan mungkar atau tidak. Makanya, Bang, ketika saya pelajari agama Islam sibuk dengan ritualisme fisik. Sedangkan Yesus mengajarkan bagaimana kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Makanya di dalam kekristenan, Bang, di hati kita ini rumahnya Tuhan. Ada lagunya. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada. Ya kan? Disitulah kau berada. Nah, sedangkan umat muslim, bait Tuhannya di Arab. Jauh, Bang, bait Tuhannya. Padahal
tubuh kita ini adalah bait Tuhan. Makanya rohnya itu supaya tinggal di hati kita. Sehingga kita melakukan kehendak-kehendak dia. Nggak perlu begini, cuci tangan buat apa, Bang? Fungsinya buat apa? Udah saya Kalau jawab, mau Bang Edis bersih ya. mandi, Bang, pakai sabun. Iya, saya jawab boleh nggak? Silakan.